Saya waktu di kampus teman-teman sekalian tidak ada kesombongan, alhamdulillah, tidak ada fakhr di situ. Tapi saya waktu di kampus itu merasa terganggu kalau tidak cum laude. Harus saya lulus terbaik. Prinsip dasar saya itu. Maka dengan prinsip dasar itu yang saya jadikan tolok ukur teman-teman di kampus, di kelas saya adalah anak-anak yang juara satu tuh. Saya dulu waktu di Madinah ada satu teman saya orang Somalia dari Afrika. Masya Allah badannya kurus, orangnya tinggi, gitu kan. Itu selalu nilainya dari 100 itu 99, 98, 100 berputar. Nomor satu terus namanya. Tingkat satu kuliah saya lihat orang ini. Kok bisa orang ini nomor satu namanya ya? Selama ini, dan saya lihat, saya coba pelajari secara kejiwaan, secara pribadi ya. Kenapa kok ada yang juara satu, juara dua, juara tiga, ada yang tengah-tengah, ada yang dapat A, ada plus, ada A plus, ada A, ada B plus, ada B, ada terus gitu, sampai ada yang tidak lulus. Kok bisa ini? Apa masalahnya? Matanya sama-sama dua, kan? Tangannya sama-sama dua, kupingnya sama-sama dua, waktunya sama-sama 24 jam. Bukan orang-orang yang cum laude dan susah itu umurnya atau waktunya dia 26 jam, enggak. Enggak? 24 jam sama enggak? Sama semuanya. Dia juga capek, dia juga lapar, dia juga tidur, dia juga makan, dia juga minum, dia juga melalui proses yang sama dengan kita. Kenapa kok bisa ada bedanya? Permasalahannya kata ulama adalah di himma, di semangat dan kejelian menangkap mana yang baiknya. Di poin ketiga tadi ini saya bilang, kalau kita lihat orang punya kelebihan, ambil kelebihan yang dimiliki orang tersebut. Maka kita bisa sama dengan dia, atau lebih, atau minimal dekat. Kan gitu, atau minimal dekat. Jadi saya lihat, saya coba undang teman saya ini, semoga Allah jaga beliau, tentu sekarang sudah S3, sudah pulang ke negerinya. Saya coba undang ke kamar saya waktu itu di asrama, di kami di Madinah ada asrama, saya undang. Akhi Abdurrahman, bertemu sholat waktu itu di kampus, ya, di fakultas, terus saya bilang, sebentar malam bisa main ke kamar saya enggak? Ya. Oh ya boleh, insya Allah main, kita main ke kamar. Duduklah, kebetulan di kamar itu, waktu di Madinah kami satu kamar 3 orang. Ada building yang kamarnya besar, 6 orang, nanti di-skat-skat, dikasih meja belajar, lemari sama ranjang, nanti di-skat-skat, nanti masing-masing. Kadang-kadang satu kamar itu dibeda-bedain negaranya supaya bisa saling mengenal gitu. Kebetulan waktu itu saya dapat building yang baru dan memang ada hanya 3 orang karena lebih kecil kamarnya. Dan kebetulan juga satu kamar itu ber-3 orang Indonesia semua. Maka saya bilang sama teman-teman saya di kamar, satunya sepupu saya sendiri, yang satu juga orang dari Sulawesi Utara. Kemudian saya bilang, ada tamu saya mau datang nih. Ini anak yang lulusan terbaiknya fakultas dakwah waktu itu. Saya mau undang malam ini. Kita ngobrol-ngobrol, kalau antum mau ikut silahkan. Kalau enggak ya sudah, pokoknya saya mau minta izin untuk ada di kamar. Mungkin ada obrolan yang lebih suaranya keras, kita enggak sengaja, mohon maaf. Ya enggak apa-apa, kita ngobrol dulu sama-sama. Datanglah dia habis sholat isya, saya hidangkan teh, ngobrol-ngobrol apa yang saya bisa hidangkan. Dulu saya suka sekali makan kismis karena beberapa teman-teman Badui di Madinah, itu mereka seringkali mengkonsumsi kismis dan menurut mereka, saya tidak tahu penelitian ilmiahnya ya, itu menambah kecerdasan gitu. Maka anak-anak mereka tuh dalam umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun sudah hafal Quran. Itu mereka sering konsumsikan kismis ya. Maka saya sering beli, saya hidangkan di kamar saya juga makan gitu kan. Saya duduklah sama dia ngobrol-ngobrol. Subhanallah, dari pertama ketemu 2 jam ke depan nggak pernah bicara masalah pelajaran. Bicara masalah negaranya, bicara masalah ini, dan kebetulan itu kami masih bujang semua, ngobrolnya masalah nikah. Nanti kalau nikah dapat perempuan yang bagaimana. Saya dari awal ketemu sama dia, ini orang kok ranking 1, tapi nggak pernah bicara masalah. Saya pikir ini pasti akan bicara buku nih, kitab ini, nanti kembali ke kitab ini, serius gitu. Ini nggak pernah, 2 jam nggak pernah ngomong gitu. Masalah ngomong macam-macam gitu. Nanti kalau pulang anak mau nikah sama perempuan yang begini, nanti kalau begini. Positif saja, masih mubah ya, tidak ada bicara yang haram, alhamdulillah. Saya, apa sih orang ini gitu? Kok bisa dia dapat 99 nilai 100 nih gitu kan? Baik, saya telusurin. Besoknya saya lihat di kampus, masuk di kelas, kebetulan dia satu kelas sama saya. Jadi yang saya tangkap adalah orangnya jeli. Dia kalau dosen lagi ngomong apa saja gitu kan. Dia duduk di kursi depan, kemudian dia serius, diambil pulpen sama kertas buku tulis biasa, apa saja Syekh jelasin. Masalah usul fikih misalnya, bab apa, ditulis sama dia, bab ini, tulis sama tangannya dia. Kemudian setiap syekh terangkan dijelasin sama dia, ditulis. Setiap satu poin yang dijelaskan oleh dosen kami dulu, dia berhenti, Syekh sebentar. Yang anda, saya mau tanya dulu Syekh, yang anda jelaskan ini khusus itu ya,
Jadi per subjudul nih, kalau kita bahasakan mungkin per paragraf, apa yang dijelaskan sama Syekh itu ditanya, sebentar Syekh, yang Anda maksudkan tadi ini menurut pemahaman saya 1, 2, 3, 4, 5. Kata Syekhnya, iya benar. Begitu. Baik Syekh, kalau ujian nanti, kalau saya tulis seperti apa yang saya pahami dapat nilai enggak? Syekhnya bilang iya. Jadi seperti subhanallah di kelas itu, antara dia sama dosen, yang lain ini sudah kayak nggak ada orang gitu. Tapi yang lainnya dapat istifadah, dapat manfaat karena dia menjelaskan kembali apa yang saya jelasin gitu kan. Menurut Anda begini. Jadi orang-orang juga banyak belajar. Waktu mau ujian ikhwani, buku tulisnya itu di mana-mana difotokopi sama orang. Ya. Difotokopi orang baca dan berapa banyak pahala yang didapatin tuh, ayat Al-Quran, hukum-hukum, kaidah-kaidah hukum fikih semua difotokopi. Saya perhatikan mungkin ini kata kuncinya orang ini. Dia selalu luar biasa itu. Sampai kadang-kadang kalau dia belum paham, dosen keluar diikutin sama dia. Baiklah, saya lihat efeknya adalah karena dia sudah paham di kelas, malam ujian itu benar-benar buku tulis dia nggak ada di tangannya, dia nggak baca malam ujian tuh. Difotokopiin sama anak-anak yang memang sudah malas belajar nih, cuma tahu menghafal saja gitu. Main fotokopi, simpan, baca gitu kan. Udah, saya tanya dia, Abdurrahman, ente nggak baca nih buku ente? Dia bilang buku anak di mana-mana difotokopi sama ikhwah semua. Anak nggak tahu di mana. Ente nggak baca, sudahlah, insya Allah khair gitu. Ya sudah. Saya lihat mungkin karena saya tangkap pemahaman dia adalah seperti itu. Apa yang terjadi ikhwani? Saya coba terapkan apa yang saya tangkap positif. Ini yang saya ingin titik beratkan ya. Jadi pengalaman pribadi saya coba terapkan. Coba deh saya ambil poin ini, saya anggap positif. Dosen masuk, saya ambil buku tulis. Pertama saya ambil pulpen, lalu kemudian dosennya ngomong. Nah, di sebelah sana Abdurrahman, di sini saya nih. Sebentar dia ngomong, Syekh begini-begini. Kalau saya belum paham, saya bilang sebentar Syekh. Kalau begini-begini. Jadi kesannya ini saya berdua di kelas ini lagi mendominasi gitu. Karena memang saya pakai cara dia, gitu kan. Maka betul-betul seperti setelah berjalan ya, dosen keluar, apa yang dijelaskan tadi, karena saya ulangin lagi, Abdurrahman juga ulangin, saya jadi paham. Dan akhirnya saya mulai belajar nulis tuh. Sampai pada tingkat ikhwan, 6 bulan setelah itu, tadinya saya kewalahan, dosen ngomong apa untuk dikejar tulis itu susah. Orang ngomong kayak saya sekarang ini ngomong mengalir begini, antum tulis, sibuk nulis ini susah. Kadang-kadang kepala kita nggak bisa ngangkat lagi lihat mukanya Syekh gitu kan. Jadi tetap aja saya tulis. Subhanallah setelah 6 bulan, karena hampir tiap hari saya gituin semua materi, saya sampai pada tingkat alhamdulillah bisa menulis ya di satu buku tulis dengan 2 warna pulpen. Pulpen tulisan materi dengan pulpen tinta warna hitam, yang ayatnya pulpen warna merah. Jadi dosen yang ngomong saya tulis. Itu bisa tidak ketinggalan. Awalnya enggak, masih orat-oret, saya pulang ke rumah nanti saya perbaikin lagi, pindahin di buku tulis gitu kan. Alhamdulillah dengan positif ini yang saya ambil dari dia, betul-betul apa yang Syekh sampaikan di kelas saya paham. Sampai ada materi namanya sarf dulu. Sarf ini mempelajari kenapa kasrah, kenapa fathah, kenapa dhamma dalam bahasa Arab. Itu umumnya mahasiswa malas belajar tuh. Tambah lagi Masya Allah, Allah kasih kita dosen waktu itu, dosennya ya kacamatanya tebal, suaranya kecil, hadapnya ke papan tulis. Dia ngomong sama papan tulis berdua. Gak bisa ditangkap. Ini bukan bicara masalah aib beliau karena saya tidak sebutin namanya ya. Tapi metodenya begitu. Ini papan tulis, dia nulis, kemudian dia ngomong sendiri. Ini di belakang anak-anak tidur, yang ngobrol nggak dipedulikan sama dia. Ini materinya sulit nih, bukan materi yang mudah gitu. Saya coba duduk di depan, saya coba tangkap apa yang dia bilang ini. Syekh apa sih? Ini kenapa Syekh? Saya ulangi lagi. Tapi dia orangnya baik. Kalau kita tanya, diulangi lagi. Sampai saya paham. Subhanallah ikhwani, pengalaman yang saya dapatkan luar biasa, saya nggak bisa lupain sampai sekarang. Itu pada saat malam ujian, bukan hanya bukunya, bukan cuma buku tulis Abdurrahman yang difotokopi, gitu kan? Yang terdominasi dibagi di teman-teman seluruh pada saat itu yang angkatan saya, malah buku tulis saya itu. Karena dianggap buku tulis saya lebih rapi tulisannya, karena bisa 2 tinta yang ayat Al-Qurannya warna merah, gitu kan? Dan pernah terjadi ada seorang dosen namanya materinya Ghazul Fikri. Ghazul Fikri ini perang budaya. Maaf sebentar muadzinnya ya. Perang budaya. Jadi kita bagaimana mempelajari orang-orang non-muslim, orang orientalis, bagaimana mencari kesalahan Islam di seluruh dunia nih. Program-program kristenisasi apa saja. Dosen-dosen kami dulu pernah bawain Injil nih, Injil baca nih, halaman begini. Ini alasan mereka. Jadi pelajaran yang padat. Ghazul Fikri ini ada satu dosen juga yang ngajar kami. Beliau ini orangnya kuat di tulisan, tapi kalau menjelaskan itu kurang tepat gitu kan. Ada orang begitu Masya Allah, kalau tulisan bukunya luar biasa. Ini kalau terangin enggak? Dan sering kalau masuk pakai bahasa Ammiyah. Ammiyah itu kayak bahasa pasaran. Tidak semua orang ngerti gitu ya.
Jadi kalau ada teman-teman ikhwan yang tanya di kelas, Syekh, ana belum paham ya Syekh, ente pelajari sendiri di buku gitu. Jadi jawabannya selalu gitu, pelajari sendiri. Kenapa saya pesan yang nggak paham? Saya kan sudah pakai bahasa Arab gitu. Jadi dia gitu kadang-kadang gitu kan, jadi kembalikan ke kita. Subhanallah, saya coba tangkap, setiap pribadi dosen saya tangkap, nih dia ngomong apa nih? Oh ini, saya tulis, saya coba, ya kan? Diberikanlah ujian, pada saat itu nilainya 100. 70 itu di ujian akhir, 30 itu di ujian semester kelas ini. Nilai 30, kalau kita dapat 100 jadi cum laude. Dan di Saudi dulu kalau kita lulusnya mumtaz namanya, itu dikasih 1.000 real bonus. Selain beasiswa yang 840 real itu, kita dapat lagi 1.000 real. Dan itu cuma yang dapat 5-6 orang gitu kan. Maka saya waktu itu diberikan ujian lah satu kelas, kita 2 kelas waktu itu sekitar 100 orang jumlah mahasiswa. Diberikan beberapa 5 pertanyaan nilainya 30. Mulailah ujian, saya isi materinya, teman-teman juga pada ngisi semua. Pas minggu depan Syekh datang marah-marah di kelas. 2 kelas ini dimarahin semua sama dia. Kenapa ini saya kasih baru 5 pertanyaan sudah nggak bisa benar. Bagaimana kalau ujian yang besar nanti? Kalian bisa tidak lulus semua. Semuanya tidak jawab yang benar kecuali ini nih, bahasa lama nih, ditunjuk saya gitu kan. Orang semua kaget, saya juga kaget, kok saya sendiri. Dia bilang ini orang satu-satunya dari 2 kelas ini yang jawab sempurna, saya kasih 30. Setelah pulang dari kelas, Abdurrahman datang ke saya, ya Khalid, sekarang anak yang belajar dari ente nih. ini bagaimana caranya nilai 30 kamu dapat nih, apa yang kamu jawab? Nih tulisan saya akhi, gitu kan. Subhanallah, apa yang kita ambil pelajaran? Saya bukan bernostalgia tentang sekolah saya, tapi saya berikan pengalaman. Poin ketiga, untuk membersihkan hati kita adalah ambil hal positif dari orang yang kita anggap berprestasi. Jangan nilai buruknya, lalu tarik dalam kehidupan kita. Itu baru bagus itu. Dia berhasil berusaha, usaha apa yang membuat, apa yang memotivasi dia bisa berusaha? Ambil positifnya. Oh dia merancang usaha ini, dia mulai cari investor, dia begini. Tanya, nggak apa-apa konsultasi, apa